Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. It's Wirda Mansur. Dan alhamdulillah kita kembali lagi di ngaji bareng Wirda. Seperti biasa nih, bukan ngaji bareng Wirda namanya kalau nggak ada ngaji-ngajinya sama Qur'annya, ya kan? Baik, hari ini kita akan belajar tentang mengikhlaskan dan melepaskan. Siapa sih di antara teman-teman yang nonton, yang denger ya, yang suka sedih gitu, atau sampai sekarang masih sedih karena abis ada yang kehilangan. Kehilangan bisa banyak ya, bisa kehilangan dalam wujud materi ataupun wujud orang. Orang nggak tuh? Kehilangan misalkan kesempatan yang harusnya dapat beasiswa, tapi karena satu dan lain hal jadi nggak dapat beasiswa. Atau ada yang baru putus, baru putus misalkan dari pacarnya, dibilangin jangan pacaran, ngotot sih, yang ada tuh sakit hati doang kan, makanya langsung nikah. Ya tinggal siapa yang mau nikahin. Alhamdulillah dan ala kulli hal banyak lah problem yang mungkin kalian hadapi yang gue nggak tahu juga ya. Tapi memang teman-teman yang suka jadi masalahnya kita ini kan merasa memiliki ya. Sehingga kalau kita merasa memiliki, ketika hilang ya ngerasa kehilangan gitu. Contoh misalkan kita punya handphone yang memang kita beli pakai uang sendiri. Katakanlah kalian nabung nih bertahun-tahun lamanya sampai akhirnya bisa kebeli tuh HP. Ngerasa memiliki nggak sih? Pastinya, karena kan kita tahu sendiri ya, wah gue udah nabung capek-capek kok, gue bisa kebeli HP, ya gue punya HP-nya gitu kan. Ternyata ketika kita baru pulang dari counter HP nih, kita dijamret. Coba tuh bayangkan. Ya sedih lah, karena kita udah excited gitu kan, setelah beberapa lama nabung, sampai rela-rela nggak jajan mungkin, dan akhirnya bisa kebeli HP impian, tapi tiba-tiba dijamret. Pada saat itu kalian pasti ngerasa ngedown, ngerasa kehilangan. Berbeda jika HP itu misalkan dipinjemin sama orang. Kita punya kakak nih, dia habis punya HP baru. Terus dia ngomong sama kita, "Dek, kakak udah punya HP baru, adek pakai HP bekas kakak ya," gitu. Terus tiba-tiba pas kita lagi asik-asik make, ketinggalan nih HP di mall misalnya. Pas kita balik HP udah hilang. Kalian bakal berasa kehilangan nggak? Mungkin nggak terlalu ngerasa kehilangan karena itu bukan punya kalian, tapi sejatinya punya kakak kalian, itu cuman dipinjemin gitu. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jika kita merasa memiliki, pasti sakitnya bisa 3 kali atau 10 kali lipat ya ketika hilang dari genggaman kita. Berbeda jika kita tidak merasa memiliki. Apapun yang ada pada kita saat ini hanya pinjaman dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya, harta kita, anggota tubuh kita bahkan, apapun yang nempel sama kita maupun yang tidak, itu semua dipinjemin sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, kita jalan-jalan dulu, ngaji dulu sebentar ya. Surah Al-Baqarah ayat 155. Bismillah, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
Shadaqallahul azim. Ya, jadi kita akan mengawali ngaji bareng Wirda tentang melepaskan dan mengikhlaskan atau mengikhlaskan dan melepaskan di ayat 155, 156 dan juga 157 surah Al-Baqarah. Ayat 155. Dan kami pasti akan mengujikan kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Di ayat 156, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Di ayat 157, mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Anggaplah teman-teman ya, ada seorang anak yang sangat kecanduan main game, video game, you name it, PS5 atau HP di gadget gitu ya. Sampai-sampai si anak ini saking adiktifnya sama game itu, dia sampai melupakan makan, lupa istirahat, lupa tidur, lupa sekolah, lupa belajar, lupa berkomunikasi sama keluarganya, seakan-akan dia punya dunianya sendiri gitu. Kira-kira itu sehat atau enggak? Enggak ya, enggak sehat ya. Apa yang akan kalian lakukan bila kalian adalah ibu dari anak itu? Orang tua yang baik pasti akan apa? Membatasi anaknya dari bermain game yang berlebihan. Either itu HP-nya disita, disimpan untuk beberapa waktu, sampai akhirnya nih anak realize gitu bahwa ya ini perbuatan yang tidak baik. Dia harus mengurangi kecanduan main game. Supaya apa? Supaya bisa kembali sane, bisa kembali waras gitu loh, bisa kembali normal. Dia jadi makan lagi, dia jadi bisa sholat lagi, bisa belajar lagi, bisa tidur tepat waktu lagi dan segala macam. Ketika si ibu ini ya, ketika kalian, anggaplah kalian adalah ibu dari anak ini gitu ya, ngambil tuh gadget dari HP-nya, dari tangannya. Kira-kira anak ini akan berontak gak? Pasti akan berontak. Sebagian anak bahkan tantrum sampai obrak-abrik rumah dan segala macam. But it's okay ya, supaya ini untuk kemaslahatan dia lah, untuk kesehatan dia. Mau dia ngamuk-ngamuk, ya udah nggak apa-apa. Yang penting apa? Nih HP diambil dulu sementara waktu dari tangan anak ini. Supaya apa? Ya supaya dia sehat gitu. Dari kacamata si anak, dia akan melihat ibunya sebagai orang yang mungkin jahat ya, karena si ibu ini ngambil zona nyaman anak tersebut. Dan juga di kacamata anak ini, ibunya adalah sosok yang tidak mengerti kegemaran si anak, sosok yang tidak mengerti maunya si anak. Pokoknya sosok yang jahat, yang bla 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 gitu kan di mata si anak. Tapi di kacamata orang tua itu adalah tindakan yang bagus. Kenapa? Diambilnya cuma sementara waktu kok, bukan selama-lamanya. Diambil karena untuk mendisiplinkan si anak gitu loh, bukan karena nggak sayang sama anak. Bukan karena nggak sayang, lalu akhirnya tidak mendukung kegemaran anak, bukan. Tapi untuk apa? Untuk mendisiplinkan si anak tersebut. And a lot of times in our life, we became so addicted to a lot of things. Dalam hidup ya teman-teman, kita sangat-sangat ketergantungan dan mungkin candu sama banyak hal. Either itu HP, smartphone, orang ya, or many things lah, yang itu membuat kita tidak sehat. Dan disinilah Allah berperan sebagai orang tua si anak yang tadi. Allah mengambil sementara apa yang selama ini we became very attached and also very addicted to that thing. Jadi Allah mengambil sementara waktu supaya kita tuh kembali realize, kembali sadar bahwa ya memang kita harus kembali kepada Allah. Barangkali ketika kita punya HP itu, kita nggak inget sama Allah. Asik scroll TikTok, asik scroll Instagram, asik nonton YouTube, sehingga mengabaikan misalnya ketika azan sudah berkumandang. Atau malah dengan adanya HP tersebut, kita malah dosa gitu loh. Ngomongin orang kerjaannya, nonton yang nggak benar kerjaannya, dan kita pakai misalkan HP untuk keburukan gitu loh. Maka wajar nggak ketika Allah ngambil? Apa? Untuk kita nih biar sadar kembali kepada Allah, turn back to
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin di saat-saat di masa-masa kita sedang sendiri, tanpa hal yang selama ini membelenggu kita, disitulah kita sadar bahwa apa? Oh iya, Allah maha baik, Allah maha adil, Allah sebenarnya sayang sama aku. Andai misalkan aku masih punya motor itu, mungkin aku bisa celaka dengan motor itu. Andai misalnya aku masih sama orang itu, mungkin masa depan aku suram, mungkin aku akan menjadi orang yang tidak bahagia. Jadi kita harus selalu bisa mengambil hikmah. Kenapa hikmah itu penting, teman-teman? Karena mayoritas yang ada di dalam Al-Quran, the way Allah mengajarkan Nabi Muhammad SAW adalah melalui storytelling. Jadi Nabi Muhammad itu selalu diajarkan kisah-kisah para Nabi dan Rasul terdahulu. Ingatlah wahai Muhammad, ketika Nabi Nuh alaihissalam, ketika Nabi Yunus alaihissalam, ketika Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi the way Allah teaches Prophet Muhammad SAW, mengajarkan Nabi Muhammad adalah dengan apa? Storytelling. Dan sesungguhnya ini juga diajarkan kepada kita. Jadi kita juga melihat nih sejarah kisah para Nabi dan Rasul yang terdahulu. Ada satu cerita yang menarik kalau ngebahas soal keikhlasan dan apa yang diambil gitu ya, kalau dari cerita Nabi terdahulu, yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Ceritanya udah sangat familiar. Nabi Ayub pada saat itu diterpa ujian yang begitu hebat. Tidak hanya beliau itu menderita penyakit kulit yang bahkan dikabarkan menular juga dalam beberapa riwayat, tapi juga Nabi Ayub alaihissalam itu diambil hartanya plus anak-anaknya. Gila nggak? Dan ini ya, Allah tuh ingin mengajarkan kepada kita kisah-kisah Nabi terdahulu ketika ditimpa ujian itu, apa outcome-nya, apa endingnya, apa yang dilakukan para Nabi dan Rasul terdahulu. Apakah mengeluh, tidak menerima, berontak dan segala macam? Enggak. Para Nabi terdahulu ketika diberikan ujian yang begitu dahsyat, yang gak ada apa-apanya mau ujian kita saat ini ya teman-teman, jauh sekali. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam? Nah ini kita kembali lagi, ngaji lagi ya. Ada di surah Shad. Nabi Ayub alaihissalam yang terjadi adalah apa? Beliau bukannya mengeluh, malah bersyukur. Jadi ini yang ingin diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa semua itu ada hikmahnya. Tapi hikmah hanya bisa diambil di akhir, bukan di depan. Kalau di depan namanya pendaftaran. Garing deh. Ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa dzikra liulil albab. Jadi di sini kata Allah apa? Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Jadi gue ada cerita sebelumnya ya, bahwa Nabi Ayub alaihissalam itu dikasih ujian apa? Penyakit kulit. Kemudian hartanya itu diambil, dihabiskan, tak tersisa. Bahkan anak-anaknya pun diambil. Tapi outcome Nabi Ayub alaihissalam ketika diberikan ujian apa? Bersyukur, tetap memuji Allah dan tetap bertakwa. Jadi memang Allah menurunkan ujian bagi hambanya itu sebetulnya untuk memfilter mana nih hambaku yang terbaik. Apa yang akan dia lakukan jika aku beri dia ujian? Apa yang akan hambaku lakukan jika aku ambil sesuatu dari dia? Kalau kita berhasil melewati tes itu, teman-teman, sesungguhnya kita bisa menjadi Nabi Ayub atau versi Nabi Ayub. Tentu saja bukan maksudnya kita jadi nabi gitu, bukan, tapi maksudnya ini peribahasa aja. Kita juga bisa mendapatkan anugerah yang sama seperti Allah memberikan anugerah itu kepada Nabi Ayub. Penyakit kulitnya disembuhkan, bahkan keluarganya dilipat gandakan sama Allah, hartanya pun dikembalikan, bahkan lebih daripada yang hilang. Jadi teman-teman, la tahzan, innallaha ma'ana, jangan pernah sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Jangan pernah merasa memiliki apapun, dan sesungguhnya gantungin aja semuanya sama Allah. Jangan pernah terbelenggu, jangan pernah terkoneksi sebegitunya sama sesuatu kecuali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa setiap sesuatu yang Allah ambil dari kita, yang kita pikirin hanya hikmahnya aja. Ya Allah, hikmahnya apa nih? Jangan-jangan engkau ingin memberikan sesuatu yang lebih besar gitu. Atau Allah pengen aku belajar apa ya? Allah pengen aku ambil hikmah apa ya? Dan itu hanya bisa ditemukan oleh orang-orang yang bersabar. Dan orang yang bersabar, yang bertakwa selalu punya happy ending. Dan itu pasti. Itu ya teman-teman. Jadi sekian ngaji bareng Wirda. Ikhlaskan ya, lepaskan apapun yang selama ini membelenggu kalian.
Dan mudah-mudahan kita semua diberikan pahala yang terbaik di sisi Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Thank you so much for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.